Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat datang di ibadah online GPKRIS Benteng. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan meskipun lewat ibadah online. Tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Pujian kami Tuhan.
menikmati hidup sampai pada saat ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk datang di hadapan, beribadah di hadapan Tuhan lewat ibadah online kami pada hari ini. Suci kuduskan kami Tuhan, layakkan setiap kami, untuk kami boleh layak datang di hadapan Tuhan sendiri, untuk kami boleh layak menerima berkat-Mu yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan rangkaian ibadah online kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhir boleh berjalan seturut kehendak Tuhan, dan biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya mengajak kita untuk membaca ayat mas kita yang terambil di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Untuk ayat emas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada pagi hari ini, yang pertama kita berdoa untuk iman anggota jemaat di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua kita berdoa untuk ekonomi anggota jemaat di tengah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga kita berdoa bagi pemerintahan daripada bangsa kita di dalam menanggulangi COVID-19. Dan yang terakhir kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Guru Injil Anwar Zeka. Mari kita buka suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, tanti-tantinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur kepadamu, menjadi pribadi yang lebih lagi mengasihi Engkau dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami membawa setiap doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk iman jemaat-Mu yang ada di GPK Kristen ini Tuhan. Biarlah iman jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, agar mereka melalui kejadian ini Tuhan Yesus boleh semakin lagi mencari Engkau, semakin dekat kepada-Mu Tuhan, dan semakin mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk ekonomi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati ekonomi jemaat-Mu ya Bapa, di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Tuhan, Engkau Allah yang akan memelihara hidup mereka, mencukupkan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa ada, memberkati hidup anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka yang boleh ambil bagian dalam masalah ini ya Tuhan. Kiranya mereka diberikan hikmat Tuhan dan diberikan kekuatan agar mereka dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik ya Tuhan, dengan hikmat yang daripada Engkau. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, pemerintahan pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat mengambil keputusan yang bijaksana Tuhan di dalam menanggulangi masalah COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pertolongan-Mu nyata bagi bangsa kami Indonesia, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Dan
Engkau Allah yang akan memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk firman yang akan kami dengar, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Guru Injil Anwar Rizky ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Urapi lidah mulut hamba-Mu Tuhan, agar apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah benar isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan Tuhan. Kami percaya Kau sudah mendengar dan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita mau naikkan satu pujian yang berkata, Ku tidak takut, sebab Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Ku tidak akan bimbang, sebab Yesus memelihara hidupku. Dialah Tuhan yang memegang tangan kita dengan tangan. Yesus memelukku dengan tangan. Yesus memberiku kemenangan. sebuah kemenangan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi sebuah masalah, penderitaan, cobaan, gelombang yang selalu menerpa kehidupan kami, kami percaya pada Tuhan selalu melawan setiap kami. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, yang selalu memberikan kami kekuatan untuk kembali dan alami satu. Bapa di dalam surga, tengah ibadah kami merenungkan kebenaran firman. Urapilah kami semua, tutup bungkuslah kami dengan kuasa Allah Kudus, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Urapilah setiap hati kami, pikiran kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Roh Kudus bekerjalah. Terlebih hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Engkau Allah yang berfirman, sehingga firman menjadi berkat bagi kami semua. Waktu firman ini ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terus memelihara kehidupan kita, dan kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun dalam bentuk online. Saya yakin dan percaya bahwa esensi tentang ibadah kita tidak akan pernah hilang, karena kita tahu dan percaya bahwa Yesus yang selalu memberi kita penghiburan dimanapun kita berada. Kita tahu Dia selalu ada bagi setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-20, ayat yang ke-33. Namun saya akan baca bagi kita beberapa bagian ayat firman Tuhan saja dari ayat yang 26 sampai ayat ke-33. Demikian kebenaran firman Allah. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sungguh Engkau Anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan bagi kita pada pagi hari ini yaitu keraguan yang menenggelamkan hidup. Keraguan yang menenggelamkan hidup. Saudara, bagian ini perlu kita renungkan bersama-sama bahwa selama kita mengiring Tuhan, jangan kita berpikir bahwa hidup kita, perjalanan hidup kita itu mulus saja. Tidak. Jangan kita beranggap bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita tidak bebas dari masalah, kita tidak akan mengalami penderitaan kita tidak mengalami pencobaan kita. Seperti itu, orang yang hidup di dalam Kristus pasti mendapatkan yang namanya masalah, pasti mendapatkan yang namanya penderitaan. Sebab Yesus berkata bahwa barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dan pertanyaannya bagi kita adalah, ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, adakah kita mau percaya dan adakah kita mau benar-benar bersandar penuh kepada Tuhan dan tidak meragukannya? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam perenungan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan merenungkan bersama keraguan yang menenggelamkan hidup. Yang pertama adalah, yang perlu kita renungkan adalah cara pandang yang salah melihat Tuhan. Itu sebabnya kita meragukan Tuhan, karena cara pandangan kita yang salah. Saudara, ada beberapa hal alasan mengapa banyak orang meragukan Tuhan. Karena mereka melihat Tuhan itu seakan-akan tidak peduli terhadap persoalan hidup kita. Mereka beranggapan bahwa Tuhan itu tidak akan segera turun tangan untuk menolong hidup kita. Tuhan itu selalu mengulurkan waktunya untuk menolong hidup kita. Kalau itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, mengapa tidak segera mengatasi masalah hidup saya? Kalau Tuhan itu baik, mengapa Dia memberikan saya mengalami penderitaan seperti ini? Itu sebabnya banyak orang Kristen seringkali meragukan Tuhan dengan alasan seperti itu. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita harus merenungkan kembali bahwa sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Tuhan tidak semuanya berjalan mulus. Tuhan kadang-kala izinkan kita untuk mengalami sebuah persoalan hidup yang kita alami sendiri. Saudara, dalam cerita kebenaran firman Tuhan, pada waktu Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang, nah setelah selesai itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahuluinya ke Betsaida. Saudara, sementara itu juga Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pulang ke kemah mereka masing-masing.
Setelah itu para murid hendak pergi dan mendahuluinya ke Betsaida. Tetapi dalam perjalanan itu saudara, mereka mendapatkan masalah. Masalahnya adalah mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin saka sesuai dengan benar firman Tuhan. Dan mereka bersusah payah untuk mendayung perahu mereka, dan perjalanan mereka semakin sulit untuk mereka tempuh. Saudara, Alkitab berkata bahwa kira-kira jam 3 pagi Yesus datang kepada mereka, dan Yesus itu sedang berjalan di atas air. Saudara yang terkasih, hal inilah yang membuat mereka semakin berteriak dan takut, karena melihat Yesus itu adalah hantu, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum Yesus datang jam 3 pagi, mereka telah mengalami ketakutan, sebab perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang laut. Alkitab berkata kira-kira jam 3. Berarti bisa kita prediksikan bahwa masalah yang mereka alami bisa saja 1 jam sebelum jam 3 atau 2 jam sebelum jam 3 mereka sudah mendapatkan suatu masalah. Ditambah lagi ketika ada sosok yang berjalan di atas air, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Itu sebabnya mereka semakin berteriak dan semakin takut karena mereka ada dalam malam hari. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam semuanya inilah yang membuat orang Kristen meragukan akan Tuhan. Saudara, saya mau katakan bagi kita bahwa jika kita tidak mengubahkan cara pandang kita melihat Allah dengan mata iman yang tertuju kepadanya, mungkin juga kita akan berkata jika Tuhan datang untuk menolong kita dan kita menganggapnya juga sebagai hantu. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu ubahlah cara pandangmu terhadap Allah. Mengubah cara pandang Allah terhadap Allah artinya adalah melihat Allah yang penuh dengan kuasa, mampu sanggup mengatasi persoalan hidup kita. Contohnya saudara, ketika Yesus datang kepada mereka, Dia menenangkan hati mereka dan berkata, "Aku ini Yesus, jangan takut." Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus datang kepada mereka, apakah masalah tidak selesai? Ya, masalah pada waktu itu selesai. Badai dan ombak menjadi tenang kembali. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, belajarlah untuk bisa mengubah cara pandang kita kepada Allah dengan baik dan benar, maka kita akan melihat karya yang besar dalam hidup kita. Mengubah cara pandang yang baik dengan Allah, melihat Allah itu selalu hadir dalam setiap kehidupan umatnya. Tuhan akan turut merasakan apa yang sedang kita hadapi, dan Tuhan juga akan mampu memberikan kita kekuatan, meneguhkan kita, serta Tuhan juga akan mampu memberikan kita jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, bagaimanakah kehidupanmu selama ini? Masihkah kita meragukan Tuhan? Masihkah kita tidak mempercaya kepada pertolongannya? Sekiranya kita mau mengubah cara pandang kita kepada Allah dengan melihat Allah bahwa Ia Allah yang berkuasa, yang mampu persoalan hidup kita. Percaya kepadanya, karena Dia Allah yang selalu menyertai hidup kita. Yang kedua saudara, yang perlu kita renungkan, apa yang membuat keraguan kita menenggelamkan hidup kita sendiri? Yang kedua adalah karena fokus iman kita tidak tertuju kepada Yesus, melainkan ke masalah hidup kita. Harusnya saudara, fokus iman kita itu kepada Tuhan, bukan ke persoalan hidup. Jemaat Tuhan yang terus-menerus fokus ke persoalan hidup, engkau tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Mengapa? Karena titik fokus hidup kita ke masalah kita sendiri, bukan kepada Tuhan. Jika fokus hidupmu hanya ke masalahmu, itu membuat engkau lupa akan Tuhan, bahkan pasti meragukan Tuhan.
Keraguan inilah yang akan menenggelamkan hidup kita sendiri, saudara. Dan tidak memiliki iman yang benar di hadapan Allah. Harusnya bagaimana? Iman kita harus hidup di dalam Kristus. Jika ada masalah, ada persoalan hidup, apapun itu pencobaan yang menerpa hidup saya dan saudara, kita harus bisa melihat Tuhan di dalam masalah yang ada. Jika hidup kita ada di dalam Tuhan, apapun itu masalah yang menerpa hidup saya dan saudara, kita tetap kuat. Mengapa? Karena ada Tuhan kok yang selalu ada bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu murid-murid Yesus bertemu dengan Dia dalam laut, mereka melihat Yesus adalah hantu pada awalnya. Tetapi ketika Yesus menyatakan dirinya, ini adalah aku, janganlah takut, Petrus berkata kepadanya, apabila engkau ini, Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Yesus menjawabnya, datanglah. Saudara, pada waktu Petrus mendapatkan Yesus, dan ketika dirasanya tiupan angin sepoi-sepoi, takutlah ia dan mulai tenggelam. Dan ia berkata kepada Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Apa yang menjadi jawaban Yesus? Yesus menjawabnya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau meragukan Tuhan? Mengapa engkau tidak percaya kepada Tuhan? Saudara, apa jadinya hidup kita apabila kita tidak percaya kepada Allah? Bukankah kita adalah anak-anaknya dan Dia adalah Bapa kita? Kalau kita tidak percaya kepada Bapa, saya rasa Bapa kita sedih. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, mari senantiasa memiliki fokus iman hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya, percaya bahwa Allah senantiasa yang terus memegang tangan hidup kita, yang terus membuat hidup kita tetap kuat di dalam Dia. Karena kenapa? Karena kita memiliki iman yang kokoh, yang teguh di dalam Dia. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, hiduplah di dalam Dia. Percayalah kepadanya, apapun itu yang menimpa kehidupanmu, Tuhan Allah selalu menjaga. Tuhan Allah selalu bersama. Tuhan Allah selalu menyertaimu dan memberikan engkau pertolongan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama senantiasa melihat Allah, bahwa Ia Allah yang sanggup mengatasi persoalan hidup kita. Maka dari itu, jangan pernah ragu lagi. Yang kedua adalah milikilah titik fokus iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, bukan kepada masalah. Itu sebabnya ketika kita memiliki iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, kita semakin percaya bahwa Dia Allah yang mampu memberikan kita kekuatan dalam setiap permasalahan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menguatkan hidup kita kembali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa percaya kepadamu dengan sepenuh hati kami. Kami menyadari hidup kami seringkali kami jatuh bangun ketika kami menghadapi persoalan hidup yang menerpa hidup kami. Kami seringkali tidak mengandalkan Tuhan, ampunilah kami. Nah sekarang firman Tuhan telah menerangkan setiap hati kami agar kami bisa melihat bahwa Yesus selalu turun tangan dalam setiap apa yang boleh kami alami. Tuhan selalu memberikan kami kemenangan. Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Dan Tuhan juga akan selalu memberikan kami iman yang terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus senantiasa bekerja dalam hidup kami agar kami boleh melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian